Halo everyone, oke dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang mengenai pengembangan pribadi, yaitu pengertian dan tujuan untuk pengembangan pribadi ini. Jadi kita langsung saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlina Veronica dari program studi S1 Akuntansi. Pengembangan pribadi bagi kehidupan sehari-hari. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Kutipan ini mencerminkan esensi pengembangan pribadi, bahwa setiap waktu, energi, dan sumber daya yang diinvestasikan untuk meningkatkan diri adalah bakal terbaik menuju kesuksesan. Studi menunjukkan bahwa individu yang secara aktif mengembangkan diri memiliki peluang sukses dan kebahagiaan jauh lebih tinggi. Mereka lebih adaptif terhadap perubahan, lebih produktif dalam pekerjaan, dan memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak berinvestasi pada pertumbuhan diri. Nah, dari materi yang saya sampaikan, di sini kita dapat menyimpulkan pengembangan pribadi membantu individu menjadi lebih baik, lebih produktif, dan lebih siap menghadapi tantangan. Dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, peluang untuk meraih kesuksesan akan semakin besar. Nah, tujuan utama kita melajari pengembangan pribadi ini. Yang pertama, kita dapat kepercayaan diri, keterampilan baru, hubungan interpersonal, dan keseimbangan hidup. Pengembangan pribadi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi, mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan karir, memperbaiki kualitas hubungan sosial, serta mencapai keseimbangan hidup dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan pribadi berkelanjutan: pengambilan keputusan, manajemen waktu, kesehatan mental, sikap positif, dan adaptatif. Pengembangan pribadi yang berkelanjutan mencakup peningkatan kemampuan, pengambilan keputusan, pengelolaan waktu secara efektif, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, serta menumbuhkan sikap positif dan kemampuan adaptatif terhadap perubahan. Pengembangan pribadi ini juga bisa membantu seseorang menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, mampu mengatur waktu, menjaga kesehatan mental, serta memiliki sikap positif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini juga saya memberikan langkah-langkah agar bisa pengembangan pribadi ini diterapkan di rumah. Belajar dan pelatihan. Tetapkan tujuan atau SMART. Refleksi diri dengan rutin, konsisten, dan disiplin. Mulailah dengan membaca buku dan mengikuti pelatihan. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur atau disebut dengan SMART. Lakukan refleksi diri secara rutin serta terima umpan balik konstruktif dan jaga konsentrasi serta disiplin dalam menjalankan rencana pengembangan diri ini. Nah, dari langkah-langkah tersebut jika dilakukan, maka kita akan merasakan pengembangan diri kita setelah melakukannya. Nah, metode pendukung pengembangan pribadi ini ada manajemen waktu, mindfulness, dan meditasi, jaringan dan mentoring, jurnal pribadi. Kemudian, teknik Pomodoro dan to-do list prioritas membantu pengelolaan waktu secara efektif. Mindfulness dan meditasi mendukung pengelolaan stres, jaringan sosial, dan mentoring memperluas wawasan. Jurnal pribadi digunakan untuk evaluasi kemajuan diri secara rutin. Tantangan dan solusi.
Setiap perjalanan pengembangan pribadi menghadirkan tantangan. Dengan strategi yang tepat, setiap hambatan dapat diubah menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang jauh lebih baik. Di sini ada 2 tantangan. Yang pertama, tantangan umum. Yang kedua, solusi efektif. Apa saja tentang tantangan umum itu? Oke, dari tantangan umum ini kita dapat kurangnya motivasi dan konsistensi diri, manajemen waktu yang buruk dan tidak terstruktur, rasa takut gagal yang menghambat kemajuan, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian ada solusi efektif. Tetapkan tujuan kecil dan berikan reward pada diri sendiri. Gunakan teknik prioritas dan jadwal konsisten. Ubah kegagalan sebagai pelajaran berharga. Cari komunitas positif atau mentor yang mendukung. Nah, di sini juga ada manfaat pengembangan pribadi tersebut. Yang pertama, produktivitas dan kinerja. Yang kedua, kita dapat membentuk kesehatan mental. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, percaya diri. Pengembangan pribadi memberikan manfaat nyata dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu meningkatkan produktivitas dan kinerja, memperkuat kesehatan mental dan pengelolaan stres, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kepuasan hidup yang berkelanjutan. Studi kasus singkat. Rina, seorang karyawan administrasi melalui perjalanan pengembangan diri dengan membaca buku, mengikuti pelatihan komunikasi dan menetapkan tujuan karir yang jelas. Dalam 2 tahun, ia berhasil dipromosikan menjadi manajer tim, meningkatkan kepercayaan dirinya, dan mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik, membuktikan bahwa investasi pada diri sendiri menghasilkan perubahan yang nyata. Nah, dari semua materi yang saya paparkan, saya dapat menyimpulkan semuanya menjadi poin-poin utama. Pengembangan pribadi adalah proses penting dan berkelanjutan yang mencakup aspek mental, emosional, sosial, dan keterampilan hidup. Memiliki tujuan yang jelas, metode yang tepat secara signifikan meningkatkan efektivitas proses pengembangan diri. Tantangan dalam pengembangan pribadi seperti kurangnya motivasi, manajemen waktu, dan rasa takut gagal dapat dihadapi dengan strategi yang dapat dukungan lingkungan yang positif. Manfaatnya sangat luas. Peningkatan produktivitas, kesehatan mental yang lebih baik, hubungan sosial yang harmonis serta rasa percaya diri, dan kepuasan hidup yang meningkat untuk kehidupan profesional maupun pribadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mulailah perjalanan pengembangan pribadi Anda hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you the next video.